Saya coba dilapakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawmin qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wa yatalattaf wa la yusiruna bikum ahadan. Kamu kesini tuh pengen duit gitu, pengen harta kan gitu. Saya kaget. Ya saya butuh Eyang, saya bilang gitu. Saya pinjam. Tapi cara bukan begitu kan gitu. Minta apa saya bilang gitu ya. Minta anak kamu. Saya tuh pinjam, ngomong berapa miliar karena gitu pinjamnya ke sana itu. Uang dolar di kasur itu mah. Muncul gitu sosokin langsung tinggi. Itu ada benda jatuh mah ya. Ini liontin dan batu ya? Iya. Yang batu ini dicoba saya pegang, dipotong nggak kena, nggak mempan. Itu Kebal. pada saat kebal. Kalau yang kedua ini saya juga nggak paham nih dia ngasih cenderamata seperti ini. Saya jujur ya, ini benar-benar saya sedih ya. Begitu anak mau ditumbuhkan itu saya tuh lebih baik saya yang dikorbankan gitu mah ya. Pesen kopi ya? Boleh. Satu. Kopi hitam aja dah. Ya, kasih ya. Tim Malam Mencekam kembali datang menagih janji yang belum tertuntaskan. Untuk mendengarkan kisah hidup dari pelaku pesugihan. Menjemput Kang Irwan di warung kopi pinggir jalan. Yang telah siap membagikan kisah penuh pembelajaran. Kopinya udah siap. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dengan berbekal keberanian, ia terus melangkah perlahan, memikul luka masa lalu yang tak pernah bisa dilupakan. Berawal dari usaha karet yang mengalami kebangkrutan, akibat pandemi panjang yang membuatnya terjerat utang. Tumpukan utang membuatnya jatuh dalam lubang ketakutan, yang membuatnya nekat menerima ajakan ritual seorang teman. Di sebuah ruangan gelap tanpa cahaya, ia mulai berdoa. Berharap harta goib muncul dan berubah menjadi nyata. Halo, selamat malam Kang Halo, Irwan. selamat malam Mbak. Lagi nunggunya sambil ngopi ya tadi ya? Iya, tadi sambil ngopi menunggu dijemput. Alhamdulillah untuk menghilangkan penat saya. Iya, Itu perjalanan dari Bekasi berapa lama tuh Kang? 4 jam lebih. Oh lama juga ya. Iya. Tapi Kang itu gila sih. Usahanya yang bangkrut karena pandemi sampai nekat nyari uang gaib tuh. Untung masih selamat Kang. Iya, pada dasarnya seperti itu perjalanan saya nih sebenarnya dikasih kesempatan dan udah saya nggak sabar lagi untuk mengungkapkan, menyampaikan ke Mang E. Oke, Gitu. nanti kita ceritain bareng Mang Egi Baik, aja siap, ya. siap Mbak. Godaan kekayaan awalnya datang seperti mimpi nan indah. Namun hidupnya kini resah dan tampak kehilangan arah. Suara-suara aneh mulai terdengar pelan dan menyeramkan. Teror yang terus berdatangan seolah memberikan peringatan bahwa ritual instan akan menghancurkan hidup Kang Irwan. Wah, ini patromaknya panas asli. Ini burungnya. Lumpurnya juga. Baunya api. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, yang membuat seseorang selamat bukan batu bertuah atau ritual rahasia, tapi keberanian kembali percaya pada kalimat Tuhan. Nah, itu sepenggal kalimat yang menggambarkan kisah hari ini sobat. Dan kisahnya punya Kang Irwan. Ini dia Kang Irwan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mang E. Sehat ya Kang Irwan ya? Alhamdulillah. Kang Irwan ini menghubungi Malam Mencekam lewat WA ya? WA. Gimana respon tim?
Cepet nggak? Alhamdulillah waktu itu begitu saya WA responnya begitu cepat, Langsung ya? langsung untuk ditanggapi dan sampai tahap demi tahap. Alhamdulillah saya mengajukan ya? juga sampai bisa dipanggil ke sini. Itu merupakan suatu kebanggaan Maya buat saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dari Kota Bekasi menuju ke Cirebon untuk menghadiri acara atau kunjungan ke studio Malam Mencekam. Udah lama nonton MM nih? Itu udah dari 2020-an lah ya. Ya. Dari ya istilahnya dengan saudara kadang suka Udah nonton. lama ya berarti? Udah lama. Hampir 5 tahunan kalau gitu. Tadi katanya ada keraguan tentang studio MM ya. Iya betul Maya. Ternyata setelah nyampe di studio MM, apa nih? Pernyataannya apa nih? Saya terkesannya selama ini kan saya jadi penonton ya. Jadi begitu ke sini kan ternyata background ini adalah bukan settingan, semua asli di sini. Jadi kayak burung kayak ini semua asli gitu. Kirain bohongan ya? Ya saya pikir, mohon maaf ya, saya pikir ini editnya saja yang belakang gitu. Pakai layar hijau itu, green screen ya. Iya begitu mungkin lah kata-katanya gitu. Tapi sekarang udah puas nih ya. Udah puas saya, bahkan tadi udah mengecek semua, udah meraba semua. Gitu. Oke. Bahkan burungnya pun juga asli itu kliwon. Si kliwon ya. Iya. Oh jadi menyangkanya ini tuh hanya gambar ya? Ya dengan kacamata saya ya. Bahkan dengan teman juga, ini background asli atau apa ya? Ya kebetulan saya kesini ya alhamdulillah saya bisa menyampaikan. Nanti bisa diceritain ke teman-teman. Ya. Baik, kisah tahun 2020 Kang Irwan adalah seorang pengusaha karet tadinya nih. Ini orang kaya nih dulunya nih, Kang Irwan nih. Tapi nggak tahu kenapa usahanya jatuh ya. Ya. Oh ya karena pandemi ya. Betul Maya. Akhirnya panik dan melakukan sesuatu lah begitu. Ritual di Pantai Selatan. Ini ada versus surat Al-Kahfi ayat 19. Maksudnya gimana? Maksudnya saya selalu mengamalkan surat Al-Kahfi Maya. Oh, jadi ritualnya sambil baca surat ini gitu. Iya Maya. Oke, baik. Sekarang Kang Irwan, apa ini kegiatannya? Kegiatan sekarang Maya serabutan. Serabutan, maksudnya Iya. gimana? Kerjanya. Jadi kalau ada yang merintah untuk kerja, saya kerjakan gitu. Spesifiknya di bidang apa, Kang? Spesifiknya di bidang perbengkelan manufaktur. Perbengkelannya. Iya. Oke, Teknisi. cepat dapat order yang gede ya. Amin. Dan untuk penonton yang mau berkisah di Malam Mencekam yang punya kisah bagus, silakan hubungi WA atau IG-nya Malam Mencekam ya. Di sana nanti tim yang akan meresponnya. Ditunggu banget. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat, yang ada di luar negeri, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah selalu mendukung Malam Mencekam. Malam Mencekam Semakin malam semakin mencekam. untuk sobat semua, Kang Irwan. Saya usaha di bidang karet. Alhamdulillah serba kecukupan di bidang karet itu. Bahkan omset pun juga bisa per bulan itu antara 250 sampai 300 juta. Jadi dari sisi profit itu bisa lumayan. Bisa kebeli yang tadinya saya nggak punya kendaraan, mobil, saya bisa kebeli mobil. Terus untuk mengembangkan usaha untuk menarik customer karena bidang karet, saya sampai investasi kebun karet di daerah Pantai Selatan. Saya mulai usaha itu dari 2015. Jadi tahun 2020 itu mengalami kerugian ya karena dampak dari krisis COVID, pandemi. Jadi dari pandemi itu sangat terasa sekali. Saya sebagai pengusaha di situ udah merasa panik ya kondisinya itu. Karena apa? Pembayaran dari
perusahaan-perusahaan itu kan yang tadinya bisa 1 bulan itu bisa 2 bulan, 3 bulan. Utang pun juga saya ke beberapa pihak, saya punya utang. Nah, dari situ saya terpikirkan gimana caranya gitu ya, supaya bisa mengembalikan usaha kembali. Saya terpikirkan saya lebih mendekatkan diri ke Maha Pencipta, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dengan salah satunya saya datang ke suatu tempat ziarah ke para makam yang dianggap saya mau minta karomahnya gitu Maya. Nah, dari situ di tempat ziarah itu ketemu dengan sebut namanya Pak Udin ya. Nah, dengan Pak Udin juga di situ saya berbincang dengan kondisi saya seperti ini. Dia menawarkan ini ada solusinya gitu. Waktu itu Kang Irwan total utangnya berapa itu kira-kira? Total utang itu hampir ya kalau ke bank 60, yang ke supplier 45 juta, hampir 100 jutaan lah ya. 100 jutaan ya? 100 juta. Nah, saya kan di situ ketemu sebut namanya Mang Udin. Jadi dengan perjalanan saya usaha ada kesulitan dan terlilit dengan hutang. Nah, sedangkan usaha saya udah vakum untuk mengembalikan hutang itu lumayan cukup besar. Nah, dia memberikan solusi. Solusinya dengan cara yuk kita tirakat. Ini Pak Udinnya atau Mang Udinnya kenalan baru? Jadi ketemu dengan Pak Udin atau Mang Udin ya, saya disebutkan namanya itu. Dia sebelumnya udah kenal dengan saya itu. Udah kenal. Dan saya juga tahu Pak Udin itu dia sering berkunjung, sering ziarah gitu ya ke tempat karomah-karomah itu. Dia menawarkan, gimana Kang katanya gitu, kalau misalkan ini ada solusi gitu, dengan bisa mecahkan masalah ini, masalah keuangan gitu. Saya bilang, bagaimana Pak Udin caranya gitu. Caranya dengan kita ritual, mengamalkan kalimah-kalimah gitu, tawasul gitu. Memang yang saya jalankan, arahan-arahan dari Pak Udin ini saya dilaksanakan. Sering tawasul, wirid gitu, tak lepas dari kalimah-kalimah tauhid di sana gitu. Makanya tidak ada suatu kejanggalan sebelumnya gitu ya. Tidak ada kejanggalan. Ya udah saya ikuti dengan persyaratan lain gitu. Terus dengan Pak Udin ini suruh buat suatu tempat di mana tempat itu disiapkan ruangan. Nah, ruangan itu harus tertutup, gelap, tidak ada cahaya sedikit pun di situ. Ya udah saya ikuti. Tiap malam saya wirid, aurad gitu. Nah, suatu waktu saya lupa malamnya, cuman tengah malam saya harus membaca surat Al-Kahfi di satu tempat, di tempat makam karomah itu. Nah, ada 3 orang di situ. Jadi saya beda arah ngaji surat Al-Kahfi. Nah, pada saat ngaji surat Al-Kahfi itu belum tamat semua ngajinya gitu. Itu ada benda jatuh kaget begitu. Kan di atas itu ruangan tertutup ya
di beton malah itu. Tidak ada celah gitu ya di situ. Secara logika saya juga kok aneh. Begitu ngaji jatuh mae semacam batu gitu. Saya kaget gitu. Ya Allah, ini apa ini? Pertanda apa gitu. Saya di situ punya keyakinan, oh ya Allah, ini berarti saya diijabah untuk melanjutkan seperti ini gitu. Tirakat ini gitu, aurad ini. Nah, dari situ sebegitu nerima jatuh batu, terus dari kan arahnya saya ke arah ke ini duduk gitu ya, di belakang saya ambil tuh batu. Begitu dipegang tuh mae panas batunya tuh. Kebetulan batunya juga saya bawa mae gitu. Ya, ini kita tampilkan ya untuk sobat semua hasil dari ritualnya Kang Irwan. Ini liontin dan batu ya. Iya mae. Ini benda goib semua. Iya benar goib mae. Nah ini yang batu pertama kan batu dulu tuh yang turun pada saat itu. Nah yang liontin beda tempat lagi gitu mae. Ada barangnya sekarang. Ada mae. Kebetulan saya bawa mae. Jadi di sini di bawah nih buktinya Sobat MM. Kita lihat. Saya kemana-mana saya bawa ini. Nah ini batunya memang seperti batu biasa ya, cuman ini pernah diuji sampai ke kebalan. Kalau yang kedua ini saya juga nggak paham nih dia ngasih cenderamata seperti ini. Pernah dicoba saya pegang kayak apa ya, dipotong nggak kena, nggak mempan itu Kebal. pada saat kebal pada saat itu dengan Pak Udin itu. Nah setelah ini saya nggak tahu kelanjutannya lagi ini barang ini, tapi untuk sementara saya bawa sebagai saksi perjalanan saya mae gitu. Oke. Itu mae untuk yang batu. Jadi yang turun itu ternyata ya kegunaannya yang pada saat itu dites seperti itu. Terus setelah itu mae perintahkan untuk ngaji surat An-Nur kalau nggak salah ya. Siapa yang merintahkan itu? Itu Pak Udin, sama masih arahan dari Pak Udin. Udah saya ngaji itu sekitar jam 3:30 mae. Setelah jam 4 ngajinya udah pertengahan, tiba-tiba saya nggak tahu tuh langsung jeblok gitu ya jatuh. Itu jatuh, saya kaget mae dari situ. Aduh ya Allah, ini apa? Saya di situ haru, sedih, apa ini gitu. Saya kok baru selama ini saya mengalami seperti ini gitu mae. Nah kebetulan saya yang liontin juga saya dibawa mae gitu. Nah kalau ini kebetulan saya liontinnya ada juga nih. Nah ini liontinnya. Iya, seperti mirip gambar di sini ya. Ini asli ya, barang goib juga ya. Iya. Nggak ada di pasaran ini. Saya kurang paham. Saya nggak tahu. Saya tapi secara browsing tapi kok nggak ada gitu seperti ini. Saya nggak paham ini. Dan kegunaan pun juga saya belum tahu sampai sekarang ini gitu. Ya. Hanya ini tanda saja gitu. Nah gitu Mae. Lanjut setelah itu Mae membaca surat ritual wirid gitu. Nah kan tadi dibikin suatu ruangan di kamar itu yang gelap. Info dari Pak Udin ini solusinya kita ada uang dari Baitul Mal. Gitu. Dengan uang Baitul Mal ini tentunya harus ada uang untuk sebagai mancing untuk uang itu datang gitu Mae. Nilainya juga saya waktu itu berapa juta yang saya harus diberikan kepada Pak Udin itu. Seiringnya berjalan waktu gitu Mae, saya terus fokus, terus ikhtiar gitu supaya bisa terpecahkan dengan masalah kendala saya ini gitu selama ini.
Lokasinya itu di mana? Di gunung atau di rumah? Kalau itu di rumah, Mae. Di rumahnya siapa? Di rumah saudara di Garut. Oh, di kota ya? Di kampung. Bukan di gunung begitu? Apa petilasan misalnya? Bukan kalau yang itu. Jadi di rumah biasa Di rumah aja? biasa. Rumah yang ditutup gelap gitu ya? Ya, di kamar gitu ya. Oke. Itu di ruangan kamar itu, Mae, kata Pak Udin gini, coba ini kita lihat di ruangan itu. Jadi ruangan itu inilah salah satu bukti kerja keras Kang Irwan, nah gitu. Gimana caranya, saya bilang, Pak Udin, kita buka katanya gitu ya. Apakah itu ada milik rezeki gitu. Begitu dibuka, coba lihat dibuka, tapi saya dikasih doa dulu atau apalah gitu ya sama Pak Udin. Begitu dibuka, saya kaget, Maya. Kaget itu. Saya benar-benar kaget tuh. Haru juga di situ tuh saya tuh. Apa? Uang dolar di kasur itu, Maya. Dari situ saya udah terpikir, ya Allah, ini berarti semua solusi saya untuk permasalahan-permasalahan selama ini udah terjawab. Gitu. Hasil kerja keras saya ini udah terjawab. Gitu. Nah, dari situ saya udah senang, udah gembira gitu ya. Bahkan ke istri pun juga saya udah informasikan, alhamdulillah Mas, sekarang kita terlepas dari kendala permasalahan. Nah, seiring berjalannya terus gitu ya, Maya di situ. Saya cerita juga ke saudara di sana bahwa alhamdulillah ini hasil ritual, hasil wirid, hasil puasa ini ada hasil gitu. Hasil gimana gitu. Ada uang dolar di kamar. Nah, saudara mungkin penasaran, Maya, gitu di situ. Apakah benar ada atau tidak ada uang itu gitu ya. Dengan rasa senang juga kan gitu, saudara. Tapi saya nggak tahu sepengetahuan saya gitu Maya. Nah, saudara saya itu di luar saya nggak tahu, dia ngintip, pengen meyakinkan bahwa itu uang tuh. Ternyata nggak ada, Maya. Nah, setahu saya nggak ada, saudara bicara, uang itu di dalam nggak ada. Saya yakin ada karena gitu. Saksinya juga ada, saya 2 orang saya lihat gitu ya. Waktu itu saya tanya kan ke teman saya, kamu lihat nggak? Lihat, senang gitu. Nah, saudara saya yang satu lagi nggak lihat kan gitu. Nah, dari situ muncul satu keanehan. Di pintu itu kan dirajah gitu ya, ada lawon putih gitu. Di situ kayak ada bercak bekas api yang disulut. Pak Udin bilang ini, oh ini katanya ada masalah karena ada yang melihat tanpa sepengetahuan. Nah, Pak Udin dari situ mengarahkan lagi karena ada wangsit atau apa gitu ya, Pak Udin sendiri. Kita geser ke Bogor karena gitu. Ke Batu Tulis karena gitu. Saya jujur di situ, dengan pengorbanan materi saya harus pinjam sana kemari, tapi dalam hati saya karena keadaan yang saya seperti itu, tetap saya pengen berusaha semaksimal mungkin ini sampai berhasil. Dia ngarahkan ke Batu Tulis Bogor, bareng dengan saya ke sana. Di sana 2 hari 2 malam ya di sana tuh. Wirid juga di sana, mengamalkan tawasul semua. Memang wirid-wiridannya tak lepas dari kalimah gitu ya. Kata Mang Udin, yuk kita dialihkan ke rumah gitu, ke rumah saya yang di Bekasi kan. Oh ya udah, nggak apa-apa, kita ke sana. Siapkan ruangan,
sama, tertutup juga semua. Nah dipilihlah satu ruangan, saya ada tempat tertutup semua. Nah di situ harus ada uang lagi sebagai syarat untuk mancing uang goib juga, uang baitul mal, ceritanya begitu. Saya puasa wirid. Saya puasa di situ hampir 40 hari ya. 40 hari puasa saya tuh. Karena saya pengen keberhasilan itu, karena udah di depan mata waktu di daerah sana di kampung, pengen diteruskan, kata Pak Udin, kita teruskan di sana. Oke, siap. Saya tiap malam mulai jam 11 sampai jam 3 atau jam 4 wirid saya. Wirid tawasul dari kalimat itu. Suatu hari Pak Udin ini mengarahkan lagi, ini ada wangsit juga kata beliau gitu ya. Gimana saya bilang Pak Udin? Kita berangkat malam kurang lebih sekitar jam 12 malam. Siapkan bawa beras cukupnya. Begitu saya naik motor, beliau di belakang, Pak Udinnya tuh mengarahkan dia. Arahkan ke sini. Nah ada di satu jembatan, kita ngelempar beras 1 genggam, terus diarahkan lagi sama dia ke daerah Beneran, katanya di perempatan Beneran. Saya lemparkan lagi. Setelah itu arah ke Gedung Jangkung, katanya gitu. Di situ saya ngelempar juga segenggam beras juga. Jadi gedung yang Jangkung itu salah satu bank ya. Gitu, saya nggak sebutkan namanya, gitu. Nah itu dari situ ritual itu langsung pulang. Biasa sampai pagi wirid lagi. Nah besok paginya jam 9, jam 9 itu saya suruh ngebuang beras lagi depan rumah. Terus sudah gitu masuk lagi. Saya yang kaget, di dapur itu ada uang 1 dus. Yang dusnya udah disiapkan sih sebelumnya ya, sebelum waktu mau berangkat malam itu siap mendus gitu. Saya kaget di situ. Ya Allah, ini benar-benar saya diijabah gitu di situ. Saya kaget, saya bingung, saya udah serba. Nah dari situ uang itu sekitar jam 9, jam 10, jam 11 saya ngebuang lagi beras ke depan rumah, begitu ke dapur, uang itu ternyata nggak ada, ternyata itu uang tuh. Ini ada apa gitu kan dari situ kan? Kenapa saya bilang, Odin uangnya jadi nggak ada gitu. Ada topin, coba saya lihat, malam mencekam, jadi saya pengen punya ini topi, tapi saya coba dulu. Coba lihat saya di selfie, wah cakep, jadi saya pengen punya nih topi. Saya lihat di ini, ada nih di Malam Mencekam Store. Kenapa Podin? Ini lagi diambil dulu, dipindahin ke kamar, kan itu di dapur tadinya kamar. Ya udah saya ikuti aja dulu, ikuti terus itu keinginannya Pak Udin. Nah terakhir beliau pamit mau ke masjid, cuma dia bilang gini, pinjam dana untuk mengembalikan yang uang di dus itu, siapin katanya
7 juta, Mae. Saya bingung dari mana uang itu gitu. Sedangkan di sisi lain dia meyakinkan bahwa uang itu ada gitu. Masih ada di kamar kan gitu. Nah di kamar itu saya nggak boleh ke dalam, nggak boleh masuk gitu. Ya udah, saya alhamdulillah berhasil tuh, saya pinjam uang gitu dari saudara gitu. Kasihkan uang tuh. Nanti jam 1 katanya bisa dikembalikan. Nah setelah jam 1 dia ternyata pulang kampung, Mae. Ternyata ini ada urusan di sana, pengen diolah di sana, pulang kampung. Nah setelah pulang kampung saya kan jadi bingung, Mae. Ini gimana uang yang di dalam gitu, apakah ada atau enggak? Nah dari situ muncul kecurigaan, kesedihan, serba bingung. Dia sedangkan pada waktu itu jangan sekali-kali ngebuka kamar itu gitu. Tapi beliau juga nggak pernah datang lagi ke rumah. Nah setelah itu saya buka. Ternyata di sana itu saya merasa baru sadar. Kagetnya apa? Kok di dalam itu acak-acakan. Terus ada kayak bukti transfernya dia. Transfernya dia itu ke rekeningnya dia gitu. Saya dari situ, aduh ya Allah ini apa? Saya baru di situ merasa, wah ini apakah saya tertipu atau apa gitu. Nah di situ baru sadar, Mae. Oh saya benar tertipu. Nah nomor kontak semua itu nggak terputus dengan Pak Udin itu. Saya bicara ke istri, "Ma, ini kita sudah tertipu sama Pak Udin," saya bilang gitu. Terus gimana? Ya udahlah kita diserahkan sama Allah, saya bilang gitu. Nah di situ, Mae, saya cerita itu berlalu berapa bulan, udah sama Pak Udin itu terputus semua. Saya udah semua dibongkar lagi itu kamar semua. Nah, setelah 2 bulan dari ritual yang awal, saya main ke Bandung, Mae. Main ke Bandung, ya ketemu dengan saudara, ya saya cerita perjalanan saya sebelumnya, sampai saya usaha, sampai kemarin saya juga ritual gitu ya di daerah, di kampung gitu ya, di daerah sana. Udah gitu saya cerita ke teman saya tuh. Nah kebetulan diarahkan juga ke, sebut saja Kang Eman ya. Nah Kang Eman ini memberikan, saya waktu cerita dulu kesusahan, kesulitan saya sampai detik ini saya belum ada solusi gitu. Ini dengan terlilit hutang, saya bilang Kang Eman, saya bilang gitu. Terus kemarin saya pun juga wirid, ritual gitu, ternyata nggak ada gitu yang hasilnya. Nah Kang Eman meyakinkan juga ini ada solusinya katanya gitu. Nah dengan cara seperti apa Kang Eman, saya bilang. Jadi cerita, kata Kang Eman tuh, teman saya juga ada yang berhasil kayak gitu. Gimana caranya? Ya kita datang ke sana, terus kita bisa ritual di sana, dan kita bisa pinjam uang itu dengan cara mengembalikannya, nggak memberikan tumbal karena gitu. Oh gitu, saya bilang gitu. Terus caranya bagaimana? Ya udah kita ke sana gitu. Nah singkat cerita, Mae, saya berangkat tuh, Mae. Berangkat ke daerah pantai selatan. Nah perjalanan saya itu ya kurang lebih sekitar 5 jam ya dari Bandung. Nyampe ke lokasi pantai selatan itu kira-kira jam 9. Nah, jam 9 ke sana. Udah ke sana tuh kuncennya itu udah mau pulang, Mae. Terus dia nanya,
ada apa katanya gitu. Saya menceritakan ini saya ada keperluan ke sini, saya ada kesulitan ke sini. Sendirian Kang Irwan? Diantar sama Kang Eman itu. Nah diantar sama Kang Eman, ya udah kata Kang Eman sok ini. Terus sudah waktu itu ada dua biaya yang harus dikeluarkan, Mai. Ada yang 1 juta, ada yang 500.000. Dia mau yang berapa, nah gitu kata Kuncen. Saya paling yang 500.000. Saya bilang, oh ya udah kalau yang 500.000 ini aja katanya, kasih dupa gitu. Sudah gitu dikasih saya selembaran, Mai. Jadi surat pernyataan, Mai, gitu ya. Pernyataan yang harus ditandatangani. Saya tanda tangani aja gitu. Dan saya juga nyimpan KTP juga di sana. Nah setelah itu, oke, katanya diantar. Nah tapi sebelum diantar ke tempat keramat, puncak keramat, saya suruh mandi dulu, Mai, di Sendang. Mandi dulu untuk membersihkan gitu ya. Mandi dulu. Udah beres, udah siap karena gitu. Nah ke puncak keramat itu, Mai, saya diantar sama Kang Eman, terus Kuncen saya masuk ke hutan gitu ya. Nah HP saya nggak boleh dibawa ke atas. Terus paling saya bawa korek api gas yang ada senter. Masuk ke dalam hutan. Di situ aura mistisnya udah kerasa, Mai. Begitu baru berapa langkah saya kaget, Mai. Gitu ada duk suara gitu. Suara di hutan itu gitu. Saya kaget. Kata Kuncen, Kang, itu udah ada yang nyambut. Nyambut apa gitu saya tuh. Nah, terus berjalan, saya nggak tahu arahnya, saya ngikuti Kuncen itu. Tibalah di satu tempat ruangan, jadi di dalamnya itu makam gitu. Saya di situ tawasukan dulu sama Kuncen, dititipkan dulu gitu ya. Nah setelah itu Kuncen bilang gini, mau di tempat yang mana gitu. Kalau nggak salah di situ ada 5 tempat, Mai, di situ. 5 saung lah gitu ya. Mau di mana? Ya udah saya pilih di sebelah sini gitu, saya bilang. Nah, yang saya kaget, Mai, di situ ada 2 wanita bayak lah di situ ya, 2 orang di beda ruangan ada. Saya kan sempat tanya juga ke Kuncen sebelum turun Kuncen ke bawah. Itu saya bilang sama, dia udah 2 hari 2 malam katanya gitu. Jadi saya sebelum ini dikasih tahu jangan bicara, jangan ngomong, jangan minum, aktivitas udah harus fokus di situ minta. Dah, saya di situ ditempatkan, yang dikasih kalimah sama Kuncen itu. Jadi untuk pinjam, ngomong berapa miliar karena gitu pinjamnya ke sana itu. Cuman yang saya dimintakan ke sana, kan itu saya pinjam uang. Saya waktu itu pinjamnya sekitar 15 miliar. Cara mengembalikannya itu dengan memotong hewan 4 kaki. Nah di situ timbul rasa kecurigaan saya gitu. Udahlah, saya ditambahin, saya yang pinjam uang 15 miliar dikembalikannya dengan motong hewan 4 kaki yang halal. Saya bilangin, ditambahin sapi, kerbau, kambing, domba gitu, Itu yang saya sampaikan. Kan sebelumnya si Kuncen ini kan nyampaikan kalau nanti di atas ada sosok hitam membawa catatan, nggak tahu catatan goib,
tanda tangan aja kan gitu ya, Mak. Nah karena saya kan tawasulnya mintanya begitu ya, Mak. Jadi ditambahin gitu ya dengan kata halal gitu dan binatang. Saya yang bikin kaget gini, Mak. Muncul gitu sosok ini langsung tinggi, Mak. Saya kalau diukur itu sekitar 4 meter nggak ada, Mak. Sosok hitam gitu. Cuman dia sekelebat gitu ya. Saya kaget. Dan saya wiridnya pun juga di situ, Mak. Saya sholawat dan saya bacakan surat Al-Kahfi, Mak. Sepenggal surat Al-Kahfi ayat 19. Gitu, ayat 19 saya bacakan. Saya coba dilapakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawmin qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wa yatalaffaf wa la yus'iruna bikum ahadan. Terus saya lawan. Nah dari situ si sosok itu hilang, tapi kayak semacam ada kontak batin dengan saya, Mak, gitu, ngomong bicara gitu saya tuh. Jadi to the point dia itu, kamu kesini itu pengen duit gitu, pengen harta kan gitu. Saya kaget. Ya saya butuh, Eyang, saya bilang gitu. Saya pinjam. Tapi cara bukan begitu kan gitu. Ya udah kalau kamu kan gitu mau duit, harta, saya minta apa saya bilang gitu ya. Minta anak kamu. Saya itu. Dari situ saya gemetar, Mak, ya. Ini apa ini? Saya udah langsung mau pingsan. Udah saya takut di situ. Bener-bener rasa ketakutan tuh. Karena apa? Kok minta anak gitu? Tidak sesuai dengan perjanjian di awal, di bawah kan gitu ya. Kok begini kan gitu? Kan saya mau mengembalikan dengan memotong hewan ya. Tapi kok begini? Nah, di situ saya tuh, ya Allah. Saya wirid surat Al-Kahfi. Udah dia hilang. Suaranya udah gak ada. Suara di atas ini, di atas saung, di atas ada suara kayak gamelan, ada suara kayak kuda ronggeng. Udah saya semakin kencang, saya kayaknya udah mau lari, udah mau lari, tapi saya penasaran kan, waktu di tanda tangan itu di surat pernyataan di bawah ya, pernyataannya yang saya kagetkan itu, kalau kejadian apapun yang menimpa berziarah tidak bertanggung jawab dari pihak kuncen. Tanda tangan di atas materai, Dari situ saya kan, aduh, gimana ini? Saya perasaan terjebak atau apa gitu, itu. Nah dari situ, saya terus sholawat, wirid terus. Bahkan saya gini, kan saya berangkat tuh belum sholat ya. Saya sholat nggak ada air, saya tayamum ke dinding itu. Saya sholat taubat, sholat hajat, udah di situ. Nah, saya sambil tiduran, nggak ada tuh si makhluk goibnya itu nggak muncul lagi, setelah itu. Terus saya sholawat. Nah dari situ, ada cahaya, cahaya cuma sebentar. Ada yang ngebisikin, Cuk, udah pulang. Kan belum beres, Eyang, sebenarnya. Udah pulang. Sampai 3 kali, udah pulang kan gitu. Cuk, udah pulang. Aduh, ya Allah, saya wirid terus. Wirid. Saya sampai begini, itu. Wirid terus. Udah gitu ada ular, ke tangan. Serot ular teh. Mungkin segede paha saya, Ular tuh warnanya agak hijau,
punggungnya itu. Set. Begitu saya kan kaget. Kan saya bawa gasolin itu ya, ada senternya nggak ada. Aduh, ya Allah, ini saya udah, Eyang, saya mau pamit, saya bilang gitu. Nah dia langsung nggak muncul lagi, cuman suara gitu ya, Mak. Urusan belum beres, marah gitu, Mak. Kan Eyang saya suruh pulang. Yang suruh pulang itu bukan saya, bukan kami, gitu. Siapa Eyang? Itu yang suruh itu karuhun kamu, seneng gitu. Terus gimana tuh? Yang saya udah melas-melas ya, udah mohon gitu. Saya mohon maaf, saya bilang kalau saya tidak bisa mengganggu Eyang di sini gitu, saya bilang. Nah dari situ udah saya nggak diinin. Nah sekitar jam 3 lah ya, perkiraan saya jam 3 tuh, udah suara ayam. Suara kayak udah pagi gitu. Saya udah komunikasi lagi. Eyang saya mohon izin pamit. Saya. Nah dari situ, udah kalau kayak gitu kamu pulang. Mohon izin pulangnya sekitar jam berapa, saya bilang. Jam 7 pagi. Jam 7 turun. Saya udah sekitar jam 6 sebelum jam 7 ya, matahari terbit gitu ya. Tuh saya keliling dulu, Mak, di sekitar saung itu. Kan ada banyak tulisan di situ, Mak. Nama, alamat, nomor telepon, bahkan yang saya mengerikan itu di situ ada, Eyang saya pinjam 30 miliar, taruhannya saya nyawa untuk bayar hutang. Ada di situ, Mak. Daerah-daerah disebutkan, alamatnya disebutkan semua. Saya bilang, loh gitu. Nah, Tulisan di mana itu? itu tulisan di dinding, Mak, yang ditulisnya pakai arang. Coret-coret gitu. Coret-coret. Ya Allah, saya ada di tiap daerah ada itu, Mak. Ya, saya nggak nyebutkan ya nama-namanya, cuman Bukan di buku gitu ya? bukan, Mak. Jadi bahkan saya pinjam 30 miliar, saya taruhannya nyawa, saya silakan Eyang ambil nyawa. Dari situ saya tuh udah, wah tambah gemetar, Mak, di situ. Udah saya tuh, wah kaki pun juga, ya Allah, saya bilang gitu, gimana ya. Tapi kan saya udah ada izin untuk pulang turun jam 7 ya, Mak. Alhamdulillah, Mak. Saya pamit, saya sebaik-baik memang ini goib tuh ada gitu ya. Saya begitu turun, kan lihat ada yang 2 baya wanita itu ya, dia ngeliatin ke situ, udah nggak boleh nanya kan gitu. Saya turun, saya yang bikin kaget, Mak, merinding di situ, Mak. Ternyata posisinya di puncak, Mak. Kesananya jurang, kesini jurang, turun 1 tapak. Saya turun, Mak, pelan-pelan. Persimpangan jalan saya bingung, kemana pulang ini? Kan harusnya kan 3 hari 3 malam di atas itu kan, sebelum berhasil kan gitu. Jangan, nggak boleh turun sebelum berhasil kan gitu. Saya turun, saya memohon lagi, ya Allah, minta petunjuk. Secara batin ada yang mengarahkan ke sini, jalan ke sini, jalan. Saya di situ, alhamdulillah, begitu turun, oh ini ke tempat saya semalam gitu. Nah setelah saya turun gitu ya dari bukit itu, nah Kang Eman nunggu di warung di bawah itu. Dia nanya, kok udah turun kan gitu. Bahkan si ibu warung yang di bawah juga, kok udah turun, Kang? Oh si Akang alhamdulillah ya udah berhasil. Nah di situ saya tuh, ya Allah. Tapi secara ini saya dirahasiakan hal itu saya tuh. Karena apa? Ini beda dengan awal yang disampaikan Kang Eman itu. Nah dari situ cerita ada juga yang datang dari daerah-daerah Jakarta, Bekasi, bahkan 1 mobil minta cerita ke saya, kok udah turun, Kang? Saya, Kang ini udah berhasil. Saya bilang alhamdulillah saya selamat gitu. Singkat cerita, saya pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah,
nggak sampai di situ. Yang sosok yang di pantai selatan itu, saya wirid tawasul, dia datang. Dia datangnya urusan belum beres, masih berbentuknya hitam, nggak menampakkan, cuma sekilas gitu ya sosok itu. Cuma saya secara kerendahan hati, secara manusiawi, saya juga komunikasi, saya mohon maaf semuanya, kan saya nggak sampai saya akan melakukan tanda tangan secara goib, saya juga nggak buat sesajen kan gitu yang diminta gitu, nggak saya. Nah dari situ sering ada yang aneh-aneh. Yang anehnya ada di sana itu ada kejadian di rumah situ, kaca bekas kaca jendela itu dipotong dua, pecah dua di atas genting tuh, pecah dua, yang potongannya digeser ke dekat kanopi, kayak mau jatuhin di kalau saya masuk keluar dari rumah dekat kanopi. Saya taunya pada saat kok ada suara gitu di malamnya itu. Saya paginya ke atas kaget gitu, kok kaca bisa belah dua, yang satu dipindahin. Kalau secara manusia orang ke sana buat apa gitu, dan pecahnya cuma dua potongan, nggak ada pecah yang lainnya gitu. Itu kenapa ini ada kejadian aneh lagi. Nah setelah itu ada kejadian aneh lagi, kan di depan ada pohon mangga. Nah orang di situ sempat ngelihat ada sesosok yang warna putih bergelantung di sana. Tahunya saya dari orang di sana cerita ada yang menyeramkan di sana gitu. Semenjak kejadian itu saya terus sholat tobat, wirid, saya mengamalkan surat Al-Kahfi terus. Surat Al-Kahfi, surat An-Nur, surat Al-Kahfi, surat An-Nur. Nah, alhamdulillah lama-lama nggak ada kejadian-kejadian yang aneh lagi ke rumah saya itu. Nah dampaknya seperti itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah saya nggak pernah sampai terjerumus itu. Masalah-masalah belum selesai berarti ya, utang-utang. Masalah belum selesai. Gimana caranya? Nah untuk masalah yang utang sampai sekarang saya belum selesai, tapi saya coba untuk berusaha mencari pekerjaan gitu. Dan alhamdulillah pada saat pas kebetulan momen, ya Allah saya barokahnya lah gitu ya Mang, begitu ada panggilan saya ke studio malah mencekam, pas momen itu juga saya ada panggilan untuk interview bekerja. Mungkin sepulang dari sini saya mudah-mudahan, mohon doanya, saya bisa bekerja untuk mengangsur itu. Amin, amin. Gitu. Jadi hutang tambah banyak ya karena melakukan ritual ya? Iya. Itu pinjam-pinjam? Ada pinjam dari teman, saudara gitu. Yang teman itu juga mau membantu, tapi sampai sekarang dia nggak menuntut itu. Ya udah itu kan perjalanan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau utang bisnis sampai sekarang saya belum. Insya Allah mudah-mudahan bisa terselesaikan. Mudah-mudahan ada rezeki lah saya gitu Maya. Yang menagihnya intens nggak tuh? Kenceng nggak yang nagihnya? Kalau yang dari bank, iya sih dari bank. Terus kalau ada juga yang dari bank yang anggunan sertifikat, itu saya dikasih waktu. Gitu. Nah yang mau dijadikan tumbal ini anak yang mana? Dia bilangnya anak. Kalau waktu itu anaknya ada berapa? Saya 4. Ada 4. Yang paling tua yang diminta? Cuma dia minta anak gitu. Nggak nyebutkan yang mana? Nggak nyebut. Di situ jadi sadar ya? Aduh saya sadar Mang. Dari situ saya udah sadar banget Mang. Kayak saya terus mengamalkannya itu. Saya dilawannya dengan itu. Saya sangat sedih sama begitu saya jujur ya. Ini benar-benar saya sedih ya. Begitu
anak mau ditumbuhkan, itu saya tuh lebih baik saya yang dikorbankan gitu Maya. Iya. Itu yang saya bikin sedih saya tuh. Daripada anak lebih baik saya gitu Maya. Andaikan waktu itu diberikan anaknya kejadian kaya tuh ya. Iya, karena dibilang begitu. Uang akan dikirimkan ke ke lemari gitu. Ya. Itu saya tuh. Tapi alhamdulillah saya tidak tergiur sama sekali, alhamdulillah. Mungkin berkat karomah amalan itu Maya, yang saya rasakan hikmahnya itu sebetulnya. Kalau saya enggak, mungkin saya udah terbutakan. Tuh. Ya. Mungkin efek dari surat Al-Kahfi tadi ya. Tapi saya yang luar biasa Maya. Sampai sekarang saya diamalkan Maya. Dan Mang Udin gimana? Atau Pak Udin ketemu nggak? Kalau Pak Udin saya sempat waktu itu ketemu di satu tempat. Terus dia merasa punya utang katanya. Semua yang uang diambil sama dia dicatat. Saya bilang kalau mau bayar. Saya bilang saya udah nggak mau menghubungi lagi, nggak mau ketemu lagi gitu. Berarti ditipu ya? Ya intinya begitu. Melakukan ritual ini berarti terjebak ya? Terjebak Maya kalau Sugihan saya. ini. Dan alhamdulillah yang di pantai selatan, walaupun begitu, saya keburu ada yang menggugah hati saya gitu Maya. Saya nggak buta alhamdulillah, walaupun saya utang banyak gitu ya. Ya, terakhir Kang Irwan, mungkin ada pesan yang harus disampaikan kepada penonton Malam Mencekam tentang kisah Kang Irwan ini. Saya buat pribadi saya sendiri ya, buat pemirsa, pertama harus diambil hikmah dari semua kejadian. Kejadian itu jangan dijadikan kesalahan, menurut saya, pribadi saya. Kejadian yang fatal, kejadian itu dianggap pada saat itu ini suatu kegagalan, jangan. Tapi diambil hikmahnya, semuanya ada hikmahnya. Terus udah gitu, jangan tertarik dengan iming-iming. Setiap kesulitan kita serahkan sama yang kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Tapi ada hikmahnya yang luar biasa buat saya Maya. Salah satunya apa? Saya bisa di depan seperti ini di Malam Mencekam. Kalau nggak kejadian itu mungkin saya nggak. Itu salah satu poin saya. Dan saya bisa menyampaikan edukasi kepada pemirsa. Tetap harus teguh keimanan, harus tanamkan keimanan, dasar keimanan. Itu Maya. Ya. Jadi kisah ini harus diperhatikan juga buat kita ya. Ketika dalam keadaan jatuh, jangan langsung pergi ke tempat-tempat yang aneh gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Kang Irwan, mudah-mudahan segera bangkit kembali ya. Amin. Harta-hartanya yang dulu diinginkan semoga cepat kembali lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesulitan membuat manusia mencari harapan di tempat yang tak seharusnya. Dan Kang Irwan pernah melakukannya. Saat hidupnya terpuruk, ia tergoda oleh janji kekayaan instan. Namun yang datang bukanlah kemakmuran, melainkan ilusi, teror, dan kehilangan. Dari semua hal yang telah terjadi, Kang Irwan belajar bahwa tak ada jalan pintas yang mampu menggantikan kesabaran. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.